Memang tidak mudah, karena siapa yang mengikut Yesus, ia harus memikul salib. Apa artinya memikul salib? Gua pikul ini. Setiap hari salib dipikul? Seperti itu? Enggak tentunya ya. Itu sebuah perumpamaan yang mengajak kita untuk melihat bahwa kita diajak untuk berkomitmen hidup sesuai dengan nilai-nilai hidup yang disampaikan oleh Yesus. Yang kedua apa? Menyangkal diri. Artinya apa menyangkal diri? Dalam konteks ini lebih merujuk pada pengorbanan diri, penolakan terhadap ego kita, penolakan terhadap keinginan duniawi untuk mengikuti jalan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu penyangkalan diri. Saya awali dengan sebuah cerita ya. Ada suatu waktu seorang ayah dan seorang anak. Minggu lalu saya cerita ibu dan anak ya. Nah, saya biar adil, saat ini saya bicara cerita seorang ayah dan anak. Nah, suatu hari sang anak menyampaikan keinginannya kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin ketemu dengan idolaku. Pokoknya sebelum aku bertemu dengan idolaku, aku tidak mau menikah dengan siapapun." Nah, sang ayah akhirnya berjuang keras agar bisa mewujudkan keinginan anaknya untuk bertemu dengan idolanya yang jauh nih. Ia menjual apa sajalah, yang penting punya biaya untuk membiayai anaknya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi setelah itu? Sepeninggal ayahnya, ia menyadari semua upaya mengejar sang idola itu sia-sia belaka. Namun ia menyadari bahwa cinta yang besar, cinta yang utama itulah yang justru diberikan oleh ayahnya. Ya. Setiap hari kita berjuang memenuhi keinginan kita. Bukan hanya setiap hari, mungkin setiap saat kita selalu berjuang untuk meraih apa yang menjadi keinginan kita. Tapi ada satu senjata yang bisa membuat kita terbebas dari kemelekatan pada keinginan itu, yaitu penyangkalan diri. Nah, itu. Karena apa? Sumber masalah di dalam hidup itu ya kita selalu mengutamakan keinginan diri sendiri. Ya. Coba, masalah itu selalu timbul dari ego kita sebetulnya, ya. Dari keinginan kita, masalahnya itu selalu timbul seperti itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang sudah dewasa dalam iman, kita bisa mengatakan hidup berdasarkan iman. Itu yang mungkin juga yang harus kita jalani. Maka saya simpulkan dengan beberapa kesimpulan. Saya mengakhiri khotbah ini dengan beberapa poin. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, hidup beriman itu bukan hidup berdasarkan kondisi atau keadaan di luar. Mengapa? Karena keadaan atau kondisi seringkali lebih banyak memicu kekhawatiran. Dan akhirnya menutup mata kita. Ada tangan Tuhan yang berkuasa. Maka ketika kita menyatakan iman kita, menghidupi iman kita, ingatlah hidup bukan berdasarkan hanya pada keadaan, pada kondisi.
Ya. Yang kedua, beriman tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita memerlukan topangan Tuhan.